Shalom, selamat pagi saudara para pencipta di Jum Sema Adonai dalam acara renungan pagi. Dan juga selamat sore buat saudara kita di Amerika, di New York dan kota-kota sekitarnya. Dan juga tak lupa kita menyapa saudara kita di Eropa Barat, di Jerman dan kota-kota sekitarnya. Tidak terasa ini hari weekend kita, saudara. Satu minggu kita lalui tentulah banyak pengalaman-pengalaman dan saling berbeda, suka duka tentu kita alami. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita harus kuat di tengah arus percobaan dunia ini. Karena dunia ini adalah tempatnya si iblis. Tuhan menempatkan kita sebagai terang, jangan sampai redup ya. Baiklah, pagi hari ini judul kita itu tema menjadi indah dan harum. Oh, ini kesukaan kita saudara, tapi tidak gampang untuk menjadi itu dan kita akan dapat tips-tipsnya dari hambanya. Baiklah kita mulai acara kita dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini di Jum Sema Adonai. Terima kasih satu minggu penyertaan-Mu Bapa. Suka duka anak-anak-Mu Tuhan. Seolah-olah kami merasa jauh dari genggaman-Mu. Tetapi semua itu Engkau pantau Bapa. Roh-Mu yang selalu ada di dalam hidup kami. Yang selalu menguatkan kami, menghiburkan kami itu. Hadirlah Engkau dalam persekutuan kami pagi hari ini. Biar kami dikuatkan satu sama lain, boleh menjadi berkat buat orang lain, dan mengerti rencana-rencana-Mu di dalam hidup kami untuk perluasan kerajaan-Mu. Engkau rapi hamba-Hamba-Mu, Pak Aras Kedar, dan juga Ibu Murni yang akan bawa puji-pujian juga Tuhan. Engkau tolong biarlah semakin Engkau beri kerinduan di hati anak-Mu ini Tuhan. Mulut boleh memuji Tuhan dan hatinya menyerahkan. Dan boleh menjadi berkat buat saudara kami yang mendengarkannya. Karena Engkau senang dipuji dengan hati yang tulus. Dan memberkati kami semua yang mendengarkannya. Dan juga kami menyerahkan Pak Daniel Rukisno juga. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati segala pelayanan anak hamba-Mu ini Tuhan. Semakin hari imannya semakin bertambah dan bersandar terhadap Engkau. Karena Engkaulah tuntunan hidup kami. Dunia boleh dengan segala hikmatnya, tapi pada akhirnya akan menyesatkan kami Bapak. Terima kasih. Dan juga terus kami serahkan IT, Pak Frans, Ibu Heni, Ibu Hana, dan semua yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan. Engkau rapi semua. Engkau berkati hidup mereka semua. Terima kasih Bapak. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu acara kami, ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyala Engkau dari Jum Sema Adonai. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mulai acaranya. Amin. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan satu pujian dari Ibu Murni, tak tersembunyi kuasa Allah. Tangannya terbuka, menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah. Tangannya
kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka, menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka, menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Jangan sampai kehilangan berkat dari puji-pujian mulut saudara, hati saudara untuk memuji Tuhan tiap hari ya. Di kesempatan apapun. Persoalan boleh ada ya. Atau situasi di lingkungan saudara mencoba mengganggu hati saudara. Tapi ingat, hati kita ini, mulut kita harus kita biasakan untuk memuji Tuhan. Pujian saat ini juga sangat bagus sekali ya. Tuhan yang kita sembah, menolong orang lain, dunia yang tidak percaya, apalagi kita anak-anaknya. Kita anak-anak yang selalu menyembah, pastilah dia akan beri satu pertolongan yang tepat pada waktunya. Jangan sampai hilang iman kita ya. Lihat dunia yang lain, bagaimana Tuhan tolong. Orang yang tidak percaya Tuhan tolong. Apalagi kita ini. Itulah kita sebagai anak-anaknya. Bayangkan anak saudara ataupun adik saudara. Tentu hati saudara akan menolong dalam kesusahan. Wah, Bapak kita lebih dari pikiran kita. Baiklah, sesuai tema kita, menjadi indah dan harum akan dibawa hambanya Pak Daniel Rukisno. Wah, kita persiapkan hati kita, jangan sampai satu kata hilang dalam pantauan kita. Kami persilakan hambanya Pak Daniel Rukisno, waktu dan tempat kami persilakan. Shalom saudaraku, semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam, salam. Selamat kita berjumpa pada
pagi hari menurut waktu Indonesia, dan dimanapun saudara-saudaraku berada, untuk pagi hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Yang saya beri tema adalah menjadi indah dan harum. Saudaraku, tidak semua, bahkan semua orang tidak mau dalam hidup ini mereka menjadi yang buruk, terburuk, menjadi yang bau tidak sedap, bau tidak enak, karena semuanya pasti siapapun kita yang ada di dunia ini menginginkan, mengalami sesuatu yang baik, yang indah, sesuatu yang harum, sehingga dalam kehidupan kita boleh merasakan damai, merasakan tentram, merasakan sesuatu yang indah, yang luar biasa. Sebab tatkala kehidupan kita ini nyaman, tatkala kehidupan ini yang kita alami adalah sesuatu yang baik, yang kita rasakan, baik secara jasmani maupun rohani, maka tentunya kita akan merasa tenang, merasa bahagia, dan pasti menikmati kehidupan ini dengan luar biasa. Maka tentunya kita harus bisa melakukan yang terbaik, sekalipun dalam hidup kita ini ada banyak tantangan, ada banyak proses yang terus-menerus untuk kita hadapi. Hanya satu, kita nggak ngalami proses di dunia ini, yaitu tatkala kita sudah meninggal dunia. Tetapi jangan sampai kita lupa, tatkala kita sebagai manusia meninggal dunia, bukan berarti sudah selesai. Mungkin bagi orang yang tidak percaya Tuhan, yang tidak mengakui Tuhan, bolehlah mereka berkata, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada kehidupan berikutnya, dan sebagainya. Tetapi bagi kita orang yang percaya, bagi orang yang sudah mengerti, tahu, mendengar kebenaran firman Tuhan, maka kematian bukan sesuatu yang akhir hidup kita di dunia ini. Tetapi saat kita mati dipanggil Tuhan, saat kita meninggalkan dunia ini, justru adalah awal kehidupan yang baru, kehidupan yang kedua yang akan kita jalani. Maka saudaraku, selagi kita masih dipercayakan Tuhan untuk kita hidup di dunia ini, maka mari kita menggunakan waktu-waktu yang ada dengan hati yang bijaksana, mengerjakan dengan yang terbaik, belajar untuk memiliki hati nurani yang murni, supaya kita semua nantinya ketika saatnya kita selesai di dunia ini, menjalani kehidupan yang berikutnya, kita boleh ada di taman Tuhan, bersama dengan Tuhan, menikmati sesuatu yang indah, yang luar biasa, yang dunia ini tidak bisa berikan, yang dunia ini tidak bisa kita dapatkan, dan itu hanya di surga. Kita pasti tahu gambaran surga. Di sana tidak ada siang dan malam, atau artinya tidak ada bulan, tidak ada matahari, tetapi terus hanya siang. Karena terang kemuliaan Tuhan itu yang menyinari surga. Bahkan kehidupan kita juga memancarkan kemuliaan. Jadi sungguh indah. Bahkan lantai, dinding, Alkitab mencatat bahwa
terdiri dari berbagai logam mulia, permata yang indah, emas, dan yang lainnya yang tidak pernah kita lihat di dunia ini. Itu akan kita lihat, kita alami di surga. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita mau menjadi bagian yang terbaik dan hidup ini melakukan yang terbaik sehingga pada waktunya kita akan menikmati kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya tatkala kita masuk di dalam Yerusalem baru bersama dengan kekasih kita, Yesus Kristus. Pagi ini kita landasi kebenaran firman Tuhan. Kita membaca dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 15, tetapi saya akan baca sampai 17 ya. Saudara boleh membuka Alkitab, kita baca bersama-sama 2 Korintus 2, saya akan membaca ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sejenak sudah membaca kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ternyata pada waktu kita percaya Yesus, kita di dalam Yesus, firman Allah berkata bahwa Tuhan yang membawa kita di jalan kemenangannya. Sebab kita tahu tatkala kita ada di dalam Dia, Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita tidak dihukum, yang sesungguhnya kita binasa karena dosa kita, yang sesungguhnya kita mengalami kematian kekal karena dosa keturunan, karena perbuatan kita, hal-hal yang tidak sesuai apa yang Tuhan mau. Sebab kita tidak bisa menyelamatkan dengan kekuatan kita, pekerjaan kita, dengan cara kita sendiri, tidak bisa. Hanya melalui karya salib Kristus, hanya karena darah Kristus, kita sudah dibeli, dibayar lunas, kita dibebaskan dari dosa, dari kutuk, dari tuntutan iblis, bahkan dari maut. Maka saudaraku, Roma 8 ayat 2 berkata, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Maka kita percaya, saudaraku, bahwa firman Allah itu menyatakan rohlah yang memberi hidup, kalau dalam terjemahan lain, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Maka kita bersyukur pagi hari ini akan di mana kita mengikut Tuhan sampai hari ini. Bersyukur kita masih tetap setia kepada Tuhan. Karena kita diberikan sesuatu yang luar biasa oleh Tuhan kita.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita percaya apa yang kita baca tadi dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus tadi, ayat yang kedua, kita percaya 2 Korintus pasal 2, misalnya ayat yang ke-14, di situ kita percaya bahwa dalam Kristus Tuhan membawa kita dalam jalan kemenangan. Bahkan Ia, di situ kata huruf besar berarti Tuhan, yang memberikan keharuman akan pengenalan akan Dia di mana-mana. Jadi kita kalau mau mengenal Tuhan, belajar pengenalan akan Tuhan itu adalah sesuatu bau harum. Kalau kita membawa orang-orang mengenal kepada Tuhan, sebetulnya kita sedang membawa keharuman itu di dunia ini. Supaya dunia yang gelap, dunia yang berbau busuk menjadi harum. Karena ada kuasa Kristus, karena ada kebenaran firman yang mengubahkan bagi setiap orang. Dan ayat 15 berkata bahwa bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Jadi saudaraku, ada bau harum yang kita bawa, yang kita miliki. Seperti kita sedang memakai parfum, ketika kita melewat di tengah-tengah kerumunan banyak orang, maka kita bisa mencium, oh ini aroma parfumnya harum sekali, ini apa, dari mana, berapa harganya, mungkin kadang kita bisa mengira-ngira seperti itu. Dan demikian juga, kita ada di tengah-tengah dunia yang gelap, ada di tengah-tengah dunia yang jahat, ada di tengah-tengah dunia yang binasa di luar Kristus. Tapi kita membawa bau harum bagi dunia ini. Mari kita bangga ketika kita punya Yesus. Mari kita bangga tatkala kita menjadi miliknya Yesus. Jangan sampai putus asa, jangan sampai bimbang, jangan ragu dengan Tuhan. Karena Tuhan bisa membuat semuanya indah dan harum saat kita mengenal pribadi Yesus Kristus ada di dalam diri kita. Saat kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka bau harum dan hidup kita menjadi indah. Itu akan terjadi dalam diri kita. Nah, saudaraku, ada penelitian bunga mawar, salah satunya, ya. Nanti ada bunga-bunga yang lain. Yang pertama adalah bunga mawar. Ada yang menyatakan ada 300 jenis, ada sampai 360 jenis varian ya. Jadi macam-macam bunga mawar di dunia. Kalau saya sih tidak terlalu banyak tahu. Mungkin seperti yang dijual di Jakarta atau Bekasi ini, ada paling bunga mawar putih, mawar merah, ya mawar biru, tapi ada juga kadang mawarnya itu tidak asli karena mereka kasih pewarna. Tapi kalau yang benar-benar asli itu memang tidak banyak. Tapi kelopaknya atau untian bunganya itu ya sedikit saja begitu ya coba. Tapi di gambar yang kita lihat di sini ada yang menamakan bunga mawar ini dibilang Juliet Rose. Nah, saudara lihat kelopaknya, saudara lihat rangkaian bunganya itu banyak sekali berbeda. Nah, mawar termahal adalah mawar jenis Juliet Rose ini, saudara. Rekor terjual menurut berita. Harganya bisa 5 juta US dollar. Wow, senilai 76 miliar. Ya, saudaraku, ya ini ya memang orang dunia yang menggemari bunga, ya sah-sah saja. Bayangkan bunga mawar dulu di Indonesia pernah terjadi yang namanya ya lagi booming tentang bunga, ya kan saudaraku, itu
sampai harganya satu mobil Mercy dan sebagainya, itu dulu pernah terjadi. Nah, ini yang kita bahas di sini, bunga mawar jenis Juliet Rose. Per kuntum itu saudaraku ya. Jadi satu bunga itu nilainya segitu. Karena hasil perkawinan, ya ada yang menyatakan di Pak Aras memang mahal ya itu. Jadi hasil perkawinan silang selama 15 tahun. Wow. Jadi cukup lama di dalam orang-orang yang sangat mengerti di bidang pertanian ini, istilahnya ya, mereka ahli-ahli dalam jenis bunga ini, dia meneliti, dia melakukannya. Di situ ada 92 kelopak katanya, kalau dibuka. Berbau wangi, kebal terhadap hampir semua penyakit tanaman, tidak mudah rapuh. Makin kena sinar matahari, akan semakin cantik. Jadi ini memang yang sudah ibaratnya dimodifikasi sedemikian rupa yang membuat ini bunga mawar ini adalah kuat. Kalau bunga-bunga yang biasa setidaknya kan gampang layu. Tapi ini bisa dibuat sedemikian rupa. Nah, saudaraku, ini menggambarkan tentang bagaimana arti daripada cinta. Saudara, kesatuan bunga ini yang membuat menjadi indah dipandang. Coba kalau bunga-bunga kelopaknya ini tidak menyatu, maka pasti tidak indah. Kalau kelopaknya cuma satu pasti nggak indah. Nah, yang saya gambarkan mengenai bunga mawar ini sebagai lambang cinta kita. Bagaimana kehidupan kita. Biasanya kalau orang bercinta, dia ambil setangkai bunga mawar dan sebagainya. Memberi penghargaan dengan bunga mawar. Nah, cinta yang mahal. Demikian juga di hadapan Tuhan. Tuhan sudah memberikan cintanya kepada kita, saudaraku. Bukan hanya janji, tetapi dia buktikan cintanya. Dia buktikan bukan dengan omongan yang kosong, tetapi dia membuktikan dia sampai mati di kayu salib bagi kita. Sangat mahal cintanya Tuhan. Maka bagi kita yang mau mengasihi Tuhan, yang mau membawa hidup kita dengan cinta, mau membuat hidup kita bawa yang termanis, yang terindah, yang terbaik, yang harum bagi Tuhan, itu Tuhan sangat menghargai. Saudara, mungkin orang tidak kenal kita. Orang boleh tidak lihat kita. Pekerjaan kita seperti apa. Tapi tatkala ada nilai cinta, ada nilai pengabdian, kemurnian, yang tulus, yang murni, dan itu sesuatu yang indah dan harum bagi Tuhan, maka saya katakan nilai saudara lebih dari 76 miliar. Maka jangan main-main dalam hidup ini dengan Tuhan. Ayo serius dan sungguh-sungguh. Kita lihat dunia sudah seperti ini. Sudah kehilangan cinta. Kenapa terjadi perang? Kita lihat di Ukraina dengan Rusia. Sekarang yang ada di Timur Tengah. Mereka sepertinya kayak main-main tembak-tembakan. Main bom-boman. Tapi itu mereka serius dan mengakibatkan ada banyak nyawa yang mati dengan sia-sia. Itu bukanlah suatu cinta. Tapi itu sesuatu hal
yang tidak indah, yang menyakitkan hati Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah mengorbankan dirinya. Firman Allah cukup sekali untuk selamanya. Bukan dengan darah binatang, bukan dengan darah kita, tapi darahnya cukup untuk sekali. Tapi kalau roh jahat tidak mau, dia mau darah manusia itu mati sebanyak-banyaknya, tertumpah sebanyak-banyaknya. Karena apa? Darah kutukan supaya terjadi atas dunia ini, atas manusia. Tuhan tidak mau manusia menikmati cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan, anugerahnya Tuhan. Karena dia mau supaya tulah, supaya penghukuman, supaya kutuk itu terjadi atas manusia di dunia. Oleh karena itu, kita hanya tahu kita bisa melewati dunia yang seperti ini hanya dengan cinta kita. Maukah kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya? Seperti Petrus pada waktu itu ditanya Tuhan 3 kali. Simon Petrus, maukah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Dia terus bertanya sampai 3 kali. Kenapa? Karena dalam sekejap Rasul Petrus berkata, Tuhan, sekali-kali aku tidak akan mengkhianati engkau. Sekali-kali aku akan terus setia, istilahnya. Aku akan tetap mengasihi Tuhan apapun bentuknya. Tapi di keadaan subuh itu, sebelum ayam berkokok, dia sudah menyangkal 3 kali. Begitu mudahnya manusia, daging kita untuk mengkhianati Tuhan. Untuk berkata menolak Tuhan. Karena merasakan daging ini terancam. Firman Tuhan berkata, buat apa kita memiliki dunia seisinya kalau jiwa kita binasa, kalau kita tidak bersama Tuhan, kalau kita tidak menjadi yang indah dan harum bagi Tuhan. Saudara percayalah, pada waktu masanya yang awal, ketika kita dipanggil Tuhan, kita akan ditempatkan di taman Tuhan yang sangat indah, yang tidak pernah kita rasa di dunia ini. Indahnya, damainya, sangat indah. Bahkan saat kita menginginkan bunga mawar istilahnya, tiba-tiba itu muncullah bunga mawar. Dan itu kita memetiknya dengan kasih. Dan sebagainya. Nah saudaraku, bunga mawar ini, yang nilainya 76 miliar ini, dibuat dalam perkawinan silang dalam bunga ini. Dan diambil yang terbaik, dan di situ selama 15 tahun. Wow. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maukah dalam hidup kita mau pakai kesempatan yang ada supaya kita menjadi produk yang unggul, menjadi the beyond human, manusia yang berbeda, manusia ilahi ada dalam diri kita. Kita bukan manusia yang biasa, tetapi manusia yang dimana disertai dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat, disertai dengan kuasa Roh Kudus, disertai dengan kekuatan kuasanya untuk kita tampil bagi dunia ini dan menjadi berkat dan menjadi indah dan harum bagi Tuhan. Semua tergantung kepada kita. Nah, resep untuk mendapatkan cinta ini, saudaraku. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 berkata demikian, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, saudaraku, kalau di dalam terjemahan The Passion ya, translate dikatakan adalah Tuhan Yahweh adalah sahabat dan gembalaku. Aku tidak akan kekurangan lagi. Dan kita percaya
bahwa Tuhan itu menyertai. Dikatakan, tapi selalu berkelebihan. Engkau menjadi hidangan lezat bagiku. Bahkan saat musuh-musuhku berani memerangi aku, engkau mengurapi aku dengan harumnya Roh Kudus-Mu. Engkau memberiku segalanya, memberi aku minum dirimu hingga aku puas. Cintamu mengejarku setiap hari, seumur hidupku, sehingga aku kembali tinggal dalam rumahmu selamanya. Itu terjemahan yang dengan kata-kata yang indah. Nah, saudara, mari mulai hari ini. Katakan semua yang baik ada dalam hidupku. Jangan kau berkata, Tuhan aku kok begini. Kita merenungkan nasib, kita meratapi diri, mengasihi diri sendiri. Jangan. Tapi kita mari buat hari-hari ini. Supaya timbul sesuatu yang harum. Kita mau berani berkata, Tuhan terima kasih. Apapun yang terjadi, semua yang terbaik. Semua adalah baik. Rancanganmu adalah baik. Terima kasih buat keadaanku. Semuanya baik. Karena aku dibuat Tuhan menjadi indah dan harum di hadapannya. Nah, saudaraku, saudara boleh tulis di hadapan Tuhan dengan rasa cinta kepada Tuhan. Apa yang menjadi keinginan kita, nggak salah, hadapkan kepada Tuhan. Tuhan, misalkan hutangku belum lunas loh Tuhan, masih belum lunas. Tuhan, pekerjaanku masih seperti ini, bisnisku seperti ini. Tulis hadapkan Tuhan, saudaraku, karena kita diajari oleh Yesus Kristus. Pada waktu Yesus ada 5 roti 2 ikan, dia hadapkan Bapa. Dia mengucap syukur dan terjadi keajaiban dari surga. Pada waktu dia mau perjamuan kudus juga dia hadapkan juga kepada Tuhan. Tuhan latih kita segala sesuatu kita harus hadapkan kepada Tuhan. Bawa di hadapan Tuhan. Misalkan saudara punya bisnis, misalkan mau tutup toko, mau tutup apalah yang saudara punya usaha. Jangan cepat-cepat menutupnya dan pulang dan tidak tahu dan tidak ada apa-apa. Hadapkan Tuhan. Misalkan terima kasih Tuhan untuk pelanggan-pelanggan yang sudah Kau kirim. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang sudah Kau berikan kepadaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Jadi kita bawa supaya semua dalam covering ilahi. Ketika kita hadapkan Tuhan, maka Tuhan yang akan bertanggung jawab. Dan Tuhan yang sanggup melipat gandakan. Tuhan yang sanggup memberikan terobosan. Jauh dari kekuatan yang kita punya. Sehingga seperti bunga mawar. Tiba-tiba bisa terjadi. Dan nilainya bisa 76 miliar. Jadi mari yang pertama, resep untuk mendapatkan cita. Mari fokus ke Tuhan. Fokus dengan Tuhan. Apapun, sekalipun memang Tuhan izinkan kita di lembah kekelaman. Tapi firman-Nya di sini bahwa Tuhan mengurapi kita. Tuhan memberi hidangan yang lezat kepada kita. Tuhan yang menuntun segalanya. Dia yang memberi kita minum. Dialah sebetulnya yang menanggung semuanya. Sampai kita akhirnya menikmati keindahan yang sesungguhnya hidup kita bersama Tuhan di rumah Tuhan sepanjang masa. Biar itu menjadi kerinduan kita. Mazmur 119 ayat 32 juga dikatakan, dengan kegirangan di hati, aku mengejarmu. Ini terjemahan The Passion, sebab engkau yang membuat mentaati segala perintahku. Saudaraku, jadi dalam hal ini kita fokus ke Tuhan. Kita minta karunia menikmati kemurahan Tuhan. Kita mengejar cintanya setiap hari. Dan kita mau komitmen melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kita harus membuat diri kita selalu taat dengan perintah Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Slide berikutnya, ada yang indah juga, bunga lili. Nah, saudaraku, bunga lili of the valley. Artinya adalah bunga lili ini yang terdapat
yang ada di lembah. Ada suatu mukjizat dalam bunga lili ini, menurut penelitian bahwa dia bisa tumbuh di tempat batu yang kasar, di atas bebatuan. Dia bisa tumbuh dan subur. Makanya dibuat suatu nyanyian, itulah mukjizat. I believe in miracle, have seen a soul set free, miraculous, the changing one, redeemed through Calvary. Jadi, have seen the lily push it way. Jadi lagu ini sesuatu yang menggambarkan tentang mukjizat Tuhan. Kita diselamatkan dari kasih Tuhan karena dosa kita. Demikian juga tumbuhnya bunga lili yang ada di batu, yang ada di lembah, tapi dia bisa memunculkan bunga yang indah. Nah, saudaraku, Mazmur 18 ayat 22, waspadalah terhadap cara-cara Tuhan. Jangan anggap ringan Tuhan. Mazmur 18 ayat 22 kalau terjemahan baru, sebab segala hukumnya ku perhatikan dan ketetapannya tidaklah ku jauhkan daripadaku. Dalam terjemahan The Message adalah waspadalah terhadap cara-cara Tuhan. Hukum-hukum Tuhan, perhatikan, waspada, jangan anggap ringan Tuhan. Jadi mari kita perhatikan ketetapannya, jangan sampai itu menjauh daripada Tuhan, daripada hidup kita. Jangan anggap ringan tentang didikan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Ada sangat banyak dari kita yang tidak pernah sensitif, waspada, peka dengan caranya Tuhan, dengan kodenya Tuhan. Kita sudah ditegur, tapi kadang kita nggak tahu. Maka mari kita belajar untuk mengenal Tuhan. Kita menangkap kode-kodenya Tuhan. Apa yang Tuhan mau supaya pada waktunya kita akan dengar. Nah, suatu ketika ada seorang yang sering kalau saya ada doa, ini dari Rio, saya belum pernah ketemu orangnya, tetapi saya berjumpa tatkala dia ikut Zoom, doa atau apa. Dia bisa mengalami yang indah dengan Tuhan. Suatu ketika dia mau berjalan, mau ke kota Rio dari tempat pedalaman, dari tempat di mana perkebunan sawit. Dan tiba-tiba dia sudah dikasih tahu oleh Tuhan bahwa akan terjadi sesuatu dalam mobil itu. Tetapi dia tetap harus tenang. Apa yang terjadi, saudaraku? Mobil yang ditumpangi kendaraan umum dengan penuh sesak, tiba-tiba tidak terkendali setirnya, dan akhirnya terjadilah kecelakaan. Mobil itu berguling-guling sampai kapnya lepas, orang-orang terlempar. Tapi anehnya, ibu ini dengan kakaknya selamat masih di dalam mobil. Bahkan pada waktu semua pada pingsan atau terjadi sesuatu, sampai heboh, sudah ramai banyak orang menolong, dia dianggap penonton oleh polisinya. Karena tidak ada yang tahu, karena orang itu memperhatikan orang-orang yang celaka, yang terlempar. Nah, dia tiba-tiba seperti kayak sedang bangun dari tidur, dia keluar dari mobil dengan sedikit terhuyun-huyun, karena tadi mungkin mobil berguling berputar-putar. Nah, dia keluar, dia masih tidak diperlihatkan oleh Tuhan apa yang sedang terjadi. Dia tanya kepada polisi, Pak, ada apa? Dia bilang, loh, memang kamu nggak tahu ini ada kecelakaan. Dan disitulah tiba-tiba dia bukakan matanya, dia melihat mengerikan. Tapi dia dan kakaknya selamat. Nah, saudaraku, mari kita belajar untuk ngerti caranya Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan pengertian. Kalau kita bisa seperti itu, alangkah luar biasanya. Ada banyak hal yang lain lagi. Ada orang yang mau naik pesawat dan tiba-tiba
dapat sesuatu hal yang pernah saya ceritakan mungkin. Tiba-tiba anaknya sakit, dia nggak jadi naik dulu. Nggak taunya setelah dengar berita pesawat yang harus dia tumpangi, jatuh di Bekasi, dan sebagainya. Nah, saudaraku, mari kita percaya ketika kita ngerti akan rencana Tuhan, kita nggak menganggap rendah akan hukumnya Tuhan, maka mujizat bisa terjadi. Seperti bunga lili ini, indah sekali. Mazmur 105 ayat 5 berkata, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Kita harus ingat perbuatan yang ajaib, termasuk mujizatnya, tapi juga ada konsekuensi hukum-hukum Tuhan juga yang pernah diucapkan. Kita harus ingat. Kalau terjemahan The Message berkata, jagalah matamu tetap memandangnya. Perhatikanlah ia bekerja. Waspadalah terhadap tanda-tanda kehadirannya. Terus dikatakan, tetap tenang dan waspada karena iblis siap menerkam dan menantikan engkau. Lengah berawas-awaslah. Mazmur 149 ayat 4, Tuhan menghiasi mereka yang rendah hati dengan keindahannya, dan ia suka memberi kemenangan. Nah, saudaraku, seperti dalam bunga lili ini, Tuhan mau membawa dalam kehidupan kita, sekalipun ada di lembah, tapi bisa memancarkan atau mengeluarkan suatu bunga yang indah. Bahkan dikatakan berbau manis katanya bunga ini. Dan ada juga yang mengambil untuk parfum juga, katanya juga harum. Nah, jadi saudaraku, percayalah, orang boleh nggak lihat kita, keadaan kita seperti apa. Kita harus selalu waspada dengan Tuhan. Kita harus selalu ngerti apa yang Tuhan mau. Sehingga pada waktunya Tuhan munculkan kita menjadi yang indah. Slide berikutnya adalah bunga anggrek. Nah, saudaraku, dalam Mazmur 2 ayat 10 sampai 11. Nah, saya tidak membaca terus karena waktu dan saudara dibaca sendiri. Nah, kita percaya demikian juga. Saat kita mengerti bahwa kita mau menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Pernahkah kita mengalami sesuatu yang takut akan Tuhan? Ketika mau menghadap Tuhan, kita sepertinya gemetar. Bukan karena dosa, tetapi karena betapa kita menghargai, betapa suci, kudusnya, dahsyatnya, mulianya Tuhan yang kita sembah. Saudara, Tuhan itu sangat kaya. Karena dia yang empunya segalanya. Dan Tuhan mau dalam Mazmur 2 ayat 10-11 tadi, layani dan sembah Tuhan. Akui kemuliaannya. Sujud di hadapannya dengan gemetar. Dan ini diberikan kepada raja-raja yang ada dan hakim yang ada di dunia. Kenapa cenderung penguasa-penguasa ini melakukan dengan semena-mena dan seenaknya. Tapi kita kalau mau menjadi raja bagi Tuhan, artinya raja-raja kecil, raja-raja yang memimpin dunia, maka ayo tetap takut dengan Tuhan, tetap melayani Tuhan. Dan dikatakan juga orang kaya di dunia akan lihat perjamuan, persekutuan dengannya bersama-sama dengan mereka yang rendah hati. Mereka akan sujud sampai ke tanah, bahkan meninggalkan segalanya. Mereka semua akan datang dan menyembah Raja yang mulia. Ada masanya nanti kita akan melihat orang-orang akan datang berduduk dan sujud kepada Tuhan yang kita sembah. Saudaraku, bunga anggrek itu ada 20-an ribu ya, ada 28.000 varian anggrek di dunia menurut penelitian ya. Tumbuh di segala tempat dan cuaca. Ya, bisa hidup sampai 100 tahun. Oh, ada ternyata ya. Sudah ada sejak 112 juta tahun yang lalu menurut penelitian, sampai lahir ada 20 varian baru secara alamiah. Ada yang di sini namanya Sensen Nongke, anggrek termahal di dunia, nilainya 3M.
Wow. Hanya berbunga sekali dalam 4 tahun sebagai bunga-bunga raja dan bunga bangsawan. Dan hanya diberikan hadiah di antara raja-raja dan bangsawan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata ada bunga anggrek termahal. Sesuatu yang kita mau berikan hidup kita bagi Tuhan, kalau kita mau mendapat penghargaan bagi Tuhan, maka mari kita harus mau melayani Tuhan, menyembah Dia. Sampai akhirnya Tuhan bawa kita menjadi yang luar biasa. Slide berikutnya, fakta tentang bau. Tiap manusia punya odor print, aroma unik yang ada pada setiap orang yang membedakan dengan orang lain, seperti fingerprint atau sidik jari. Orang bernama Sobel dari Weizmann Institute Israel menemukan fakta bahwa orang akan cenderung lebih cepat berteman dengan mereka yang punya kemiripan bau dengan mereka. Ya, artinya seiman atau mungkin dibilang sekuman atau yang lainnya, terserah. Tetapi itu menurut penelitian ya. Molekul-molekul yang bertebangan dapat dideteksi oleh saraf reseptor di hidung manusia yang terhubung dengan otak, yaitu otak bagian memori dan emosi. Dengan bau ini, itu bisa membangkitkan emosi seseorang yang membawa sesuatu reaksi kepada kita. Mungkin, oh aku menjauh, ternyata dia bau sekali. Oh ternyata dia baunya harum, sehingga kita nyaman bersama dengan dia di sampingnya. Bau yang menentukan rasa, bau bisa menentukan perkenanan. Jadi saudaraku, kita tahulah, pasti saudara sangat mengerti tentang parfum, tentang hal-hal yang mengandung bau-bauan ini. Semua tergantung daripada kita, bagaimana kita mau membawa tentang hidup ini. Kita mau mengeluarkan bau yang harum atau bau yang busuk. Slide berikutnya, 2 Korintus 2 yang kita baca tadi. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus. Kita memiliki aroma parfum bau yang berbeda, yang dunia tidak bisa beri, yang dunia tidak bisa lakukan, yang itu kita bisa terima hanya karena Kristus. Terjemahan The Passion juga mengatakan, melalui penundukan hidup kami, Tuhan menyebarkan keharuman pengenalan akan Allah kemanapun kami pergi. Kami telah menjadi aroma yang tidak diragukan lagi oleh aroma kemenangan daripada Dia yang diurapi dan minyak wangi kehidupan bagi mereka yang diselamatkan. New King James Version juga menerjemahkan, melalui kami ia memanifestasikan keharuman akan pengenalannya. Jadi itu terjemahan tentang 2 Korintus 2 ayat 14. Jadi saya percaya saudara mengerti bau yang harum ini. The Message juga menyatakan, terjemahan slide berikutnya, bau yang harum, saudara bisa baca juga bagaimana menurut The Message, terjemahan yang lain juga. Maka saudaraku, kita percaya kita harus membawa dalam kehidupan kita ini supaya kita benar-benar mau membawa bau harum, menjadi indah dan harum di hadapan Tuhan. Nah, Yesaya 1 ayat 13, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Saudaraku, di sini berarti menceritakan, mengartikan, kalau kita nggak sungguh-sungguh memberi persembahan, hidup kita di hadapan Tuhan, itu adalah sesuatu kekejian. Ingat Matius 7 berkata bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendaknya. Jadi hidup kita ini sebetulnya, mau kita jadi jemaat, mau kita jadi pendeta, mau apapun yang mengasihi Tuhan, orang yang percaya, kita tidak boleh hidup dengan diri kita lagi yang menguasai.
Kristus yang di dalam kita. Jadi kita nggak boleh semau kita sendiri. Kalau kita lagi mood, lagi tidak mood, dan sebagainya, seenaknya kita. Seperti yang pernah saya saksikan kesaksian seorang ibu yang tidak pernah ke gereja dengan berbagai alasan. Sampai bertahun-tahun alasannya, terus alasan sampai akhirnya tidak pernah ke gereja. Itu adalah hal yang berbau kekejian. Apapun alasan kita di dunia ini, sesibuk apapun, kita nggak boleh melupakan Tuhan. Kita nggak boleh menomorduakan Tuhan. Kalau tidak, maka sesungguhnya di hadapan Tuhan adalah bau yang busuk, suatu kekejian, api asing. Ada juga firman Allah mengatakan, suatu api asing. Tapi biarlah kita benar-benar dari Tuhan. Ketika roh hidup kita, roh kita ini menyala-nyala, menyatu dengan Roh Kudus, maka sesuatu yang luar biasa. Nah, saudaraku, sekali lagi, ada banyak yang bring no more vessels, sacrifice. Di sini ada beberapa arti, ya, asles. Jangan lagi membawa persembahan yang tidak berguna, vanity. Jangan lagi membawa persembahan yang sia-sia, deceptive. Jangan lagi membawa persembahan yang menipu, emptiness. Jangan lagi membawa persembahan yang kosong, false. Jangan lagi membawa persembahan yang palsu. Kira-kira seperti itu. Bau yang harum, first bau luka. Slide berikutnya, Mazmur 38 ayat 6, luka-lukaku berbau busuk benanah oleh karena kebodohanku. Jadi saudaraku, ada terjemahan-terjemahan yang lain, saudara boleh baca berikutnya. Jadi janganlah yang kita persembahkan adalah yang cacat. Kalau zaman imam-imam benar-benar diperiksa, nggak ada cacatnya, dari kulitnya, dari semuanya harus baik. Maka demikian juga jangan sekali-kali membawa bau yang busuk, bau yang luka, ya jangan. Sekali lagi, anak Tuhan nggak boleh sakit hati, nggak boleh menyimpan akar pahit, nggak boleh iri hati yang sangat-sangat menjadi darah daging kita, nggak boleh. Itu sangat-sangat tidak berkenan. Mari kita belajar sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan, supaya bau yang harum yang muncul. Yang terakhir, Mazmur 133 ayat 1 dan 3, slide berikutnya. Ketika kita menyatu, unit itu seperti embun Hermon yang turun ke gunung-gunung Sion. Ya, disitulah Yahweh telah menetapkan berkat-berkatnya untuk ditemukan. Bahkan kehidupan selama-lamanya. Itu terjemahan The Passion. Jadi saudaraku, kita percaya Tuhan izinkan kita. Kita harus menyatu di dalam kehidupan kita. Juga menyatu juga di dalam Tuhan. Supaya apa? Berkat Tuhan itu nyata di hadapan kita. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun dan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesenangan Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi saya simpulkan pagi hari ini yang menjadi renungan kita, mari kita benar-benar fokus kepada Tuhan. Ya saudaraku, miliki cinta yang luar biasa dengan Tuhan. Seperti bunga mawar tadi, ya saudaraku, kita tetap mengejar cintanya setiap hari. Ya, kita harus mensyukuri apa yang ada, supaya kita benar-benar menjadi orang yang dikasih Tuhan. Minta karunia untuk menikmati Tuhan. Kita tetap waspada, karena kita percaya Tuhan sanggup mengubahkan yang tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kita percaya biar seperti bunga anggrek yang sangat mahal hanya dimiliki oleh orang-orang bangsawan dan raja-raja. Maka kita juga percaya dalam diri kita
mengeluarkan sesuatu yang indah, yang harum, sehingga bagi dunia kita jadi berkat, dan di hadapan Tuhan kita menerima perkenanannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih hambanya Pak Daniel Rukrisno ya. Saudara, inilah yang menjadi impian kita. Melalui alam, kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Kita tahu bunga mawar, kita tahu bunga anggrek, kita tahu itu bunga lili ya, atau bunga bakung. Di lembah-lembah, kita bisa lihat dia indah. Di lembah-lembah kesukaran harusnya hidup kita bisa dilihat orang sungguh bahagia. Ataupun bagaimana hidup kita itu memberi kewangian. Kalau kita mati, oh ada bau harum yang masih diingat orang. Berapa banyak anak-anak Tuhan ataupun hamba Tuhan terkenal. Waktu mati baru nampak bau busuk yang selama ini ditutupinya. Tetapi bila bau harum yang asli seperti rose yang mahal itu yang menjadi impian kita. Saudara, sambil kita menunggu ujian, kita mulai merenungkan dari Pak Frans, dia jamaah. Mari kita mulai introspeksi, saudara. Planning hidup kita hanya Yesus yang bisa mengubah itu semua. Supaya kita menjadi mawar-mawar yang sangat mahal. Dan Tuhan berkenan. Dan kita belum berkati melalui kasih ataupun pengorbanan kita. Buat saudara kita ya. Sambil kita menunggu. Dia jamaah. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkanku. Engkau begitu mengasihiku Tuhan. Ada damai di hatiku. Ada sukacita bersamamu. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia mendera. Datang pada Yesus, Dia ubahku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Sejak ku jumpa dengan Yesus, dosaku telah diampuni. Sekarang ku puji Dia selamanya. Sampai
ajalku. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia mendera, lalu ku datang pada Yesus. Dia ubahku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Sejak ku jumpa dengan Yesus, dosaku telah diampuni. Sekarang ku puji Dia selamanya, sampai pada akhir ajalku. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Jamahlah kami anak-anak-Mu Tuhan. Sentuhlah mereka Tuhan. Bentuklah mereka supaya hidup anak-anak-Mu boleh mempengaruhi dunia yang sudah busuk ini. Keharumannya boleh menghilangkan segala bau-bau busuk yang diperalat oleh iblis Tuhan. Jadikan anak-anak-Mu Tuhan sebagai berkat buat dunia ini. Keharuman seperti bunga ros
ataupun keindahan sebunga lili, walaupun di tengah-tengah kesukaran, di tengah lembah yang sangat curam, tetapi dunia boleh menikmati keindahan. Sadarkan kami Tuhan, hanya Engkau yang bisa menjamah kami. Ciptamu yang sudah dirusak oleh iblis, hanya bisa diperbarui oleh-Mu, darah Yesus Kristus. Lepaskan dosa-dosa yang menghambat, sehingga kami tidak memberi keharuman buat dunia ini Tuhan. Ampunilah mereka semua Tuhan. Kami harus berubah. Kami yakin firman Tuhan ini akan menjadi makna. Saat ini akan kami mewarnai dunia ini dengan bau harum dan keindahan seperti bunga-bunga yang sangat mahal. Bukan. Enyahlah Engkau segala kutuk bau busuk anak-anakmu mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu milik iblis Lucifer. Enyahlah kau ke laut yang dalam sana. Anak-anak Tuhan sudah diberkati dengan akan menghasilkan bau-bau harum dan dunia akan mengenal kami adalah anak Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin saudara. Aduh, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang sangat indah. Kita harus berubah mulai detik ini. Baiklah, saudara, terima kasih yang mengikuti acara dari awal hingga akhirnya. Jangan lupa ya, setiap hari Senin sampai Sabtu kita di waktu Indonesia jam 5.30 ada acara Jum Sema Adonai Renungan Pagi ya. Dan jangan lupa ajak teman-teman kita, semakin banyak kita, semakin kuat kita saling menguatkan satu sama lain. Berkat-berkat Tuhan akan dibukakan yang sangat mahal, yang sangat indah ya. Buat saudara yang punya beban-beban tentang hidup ataupun yang lain, mari kita berdoa bersama-sama. Itu tidak di live kan ya, off di Zoom, masuk aja di Zoom Sema Adonai ya. Akan kita lakukan setiap Senin dan Sabtu ya. Kita berdoa sapa. Ataupun hal yang urgen yang harus didoakan segera, biarkan kita tahu, kita akan doakan juga di luar hari-hari tersebut. Dan jangan lupa hari Minggu sore kita ada acara kebaktian di Zoom Sema Adonai ataupun channel-channel yang terkait. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup acara ini, kami persilakan hambanya Pendeta Daniel Rukrisno untuk memberi doa berkat. Kami persilakan hambanya. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita menghadap Tuhan dan kita bawa kehidupan kita. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang membawa kami untuk kami lebih lagi mengerti, dan kami percaya Tuhan, Engkau membawa kami berjalan dalam keindahan, kemuliaan, keajaiban, sebab karena kekuatan-Mu, sebab karena hikmat-Mu, sebab karena Engkau sendiri yang membawa kami, sehingga kami masuk dalam pengenalan kepada Tuhan yang lebih lagi, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Tuhan, kami percaya destiny-Mu pasti jadi dan tergenapi dalam kami. Maka hari ini kami mengangkat tangan kami berserah penuh kepada Tuhan. Kami menyadari keterbatasan kami. Apa yang kami punya, kami miliki Tuhan, tidak sebanding dengan apa yang Engkau punya. Sebab itu kami sadar diri, kami tahu diri. Kami perlu roh Tuhan. Jamahlah kami hari ini. Tangan-tangan kami dibuat Tuhan berhasil. Setiap apa yang kami kerjakan, kami lakukan. Tuhan, Engkau mengurapi dan memberkati kami. Bahkan juga ketika kami sedang melakukan
hal apapun, keputusan-keputusan sesungguhnya karena hikmat-Mu yang membuat benar adanya, yang membuat tepat adanya, sehingga kehidupan kami di bawah Tuhan naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, menjadi berkat bagi banyak Tuhan, menjadi indah dan harum di hadapan Tuhan, baik di hadapan manusia dan Engkau. Mari Tuhan, hari ini kami percaya Engkau menyatakan berkat-Mu bagi kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kami percaya Tuhan berlimpah-limpah dari surga turun atas kami. Kasih-Mu ya Bapa. Engkau ya Tuhan Yesus, demikian penyertaan Roh Kudus. Engkau yang menjaga, memimpin kami, melindungi kami. Baik kami di dalam rumah, di luar rumah, apapun yang kami kerjakan, aktivitas kami selalu dalam penyertaan Tuhan. Tidak ada roh sial, tidak ada roh celaka, bahkan roh maut sekalipun Amin. dijauhkan daripada kami, karena ada darah Amin. Kristus di dalam Amin. kami. Kami terima anugerah dan berkat-Mu utuh Ya, dan sempurna menjadi bagian kami, nyata dalam hidup kami. Sampai Maranatha, sampai Engkau datang kali yang kedua, Engkau menjemput kami bersama-sama dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin. Terima kasih saudara yang sudah ikut dalam acara Renungan Pagi Jum sama Adonai. Selamat bekerja, selamat weekend, selamat melayani Tuhan. Kita akan berjumpa Senin depan. Bye-bye. Kita out.